Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas dan kegiatan kita, mari sama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Dalam Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, saya bacakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, saya beri kita satu tema firman Tuhan, yaitu pengenalan benar akan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang ada, seperti yang kita tahu bersama, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan yang ada di tanah Mesir. Bahkan bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan bangsa ini. Bahkan bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka ada di padang gurun saat itu. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang ada, kalau saudara melihat dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12 di sini, bagaimana perbuatan yang dilakukan bangsa Israel saat itu, hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Hakim-Hakim ini, di sini memperlihatkan bagaimana kemerosotan rohani yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Bagaimana kehidupan bangsa Israel yang mudah berbolak-balik dari hadapan Tuhan. Bahkan sampai Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga apa yang mereka perbuat saat itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak adanya pengenalan yang benar akan Allah mereka saat itu. Saudara, Bapak Ibu yang ada, tanpa kita sadari, ternyata kehidupan bangsa Israel saat itu yang mengalami kemerosotan rohani itu menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen di hari-hari ini. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di hari-hari ini yang mengalami kemerosotan rohani di hadapan Tuhan. Sering kali kita mengalami penyertaan Tuhan, bahkan sama seperti bangsa Israel, sering kali kita mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala sama seperti bangsa Israel, tanpa kita sadari ataupun itu hal yang kita sadar, kita menyakiti hati Tuhan. Karena itu saya katakan pentingnya kita mengenal pribadinya Tuhan. Bukan hanya sebatas kita tahu, tapi mengenal, kita mau mengerti, memahami pribadinya Allah kita. Saudara, Bapak Ibu yang ada, mengenal pribadinya Tuhan, itu butuh waktu setiap hari, setiap saat. Kenapa saudara saya katakan mengenal Tuhan itu harus setiap saat? Karena kadangkala untuk hal-hal kecil pun kita masih meragukan Tuhan. Karena kadangkala untuk hal-hal yang kecil pun, mungkin kadangkala untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kadangkala kita melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Karena itu pentingnya di hari-hari ini kita belajar mengenal, memahami, mengerti pribadinya Tuhan setiap saat. Dan orang-orang yang selalu belajar mengenal pribadinya Tuhan dengan benar setiap saat, maka mereka akan selalu mengalami peningkatan rohani, mereka akan selalu mengalami pertumbuhan rohani setiap harinya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan,
Ini kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita dengar. Mari kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Ini setiap kehidupan pribadi kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan hidup kami ada dalam kendalinya Tuhan. Roh Kudus yang pimpin setiap kehidupan kami, memampukan kami, memberi kami kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami selalu untuk jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, setiap kami, setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.